Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wajan Raffi. Saya dari Semarang dengan NIM 86057634. Di sini saya akan membawakan tugas video dengan mapel filsafat ilmu. Di sini saya akan membahas isu kontemporer pendidikan nasional dengan membedah pilar serta asas pendidikan, lalu mengaitkannya langsung dengan tantangan nyata di era digital saat ini. Orientasi pembelajaran. Kegiatan belajar 1 membahas pilar-pilar pendidikan nasional dan landasan filosofis di balik penegakannya. Kegiatan belajar 2 membahas pilar-pilar pendidikan nasional dan landasan filosofis di balik penegakannya. Kegiatan belajar 3 menganalisis secara kritis berbagai isu kontemporer dalam menerapkan kebijakan pendidikan nasional. Sebelum melangkah jauh, kita harus tahu bedanya pondasi dan tiang. Asas adalah pondasi atau dasar hukum. Kita berpikir seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pilar adalah tiang penguatnya. Keduanya bersatu agar sistem pendidikan kita tidak roboh dihantam perubahan zaman. Asas versus pilar pendidikan. Asas atau pondasi. Asas merupakan dudukan utama atau tumpuan berpikir dan berpendapat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Dasar hukum, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Selanjutnya pilar atau penyangga. Pilar berperan sebagai tiang penguat utama yang menyangga sekaligus mengikat keberlanjutan sistem pendidikan. Tujuan utama mempertahankan nilai, jati diri bangsa, serta daya saing di tengah kemajuan global. Merujuk pada gagasan luhur nasional dari RMP Sosrokartono dan Ki Hajar Dewantara, pendidik memiliki 3 peran sentral. Trilogi peran kepemimpinan, yaitu ada 3. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Di depan, pendidik wajib hadir sebagai teladan moral, sikap dan karakter mulia. Yang kedua, ing madya mangon karso. Di tengah, pendidik membangun energi motivasi serta kepercayaan diri siswa. Dan yang ketiga, tuturi handayani. Dari belakang, pendidik memberi dorongan otonomi dan kemandirian bertindak. Lalu bagaimana relevansinya di era digital? Tantangan di era digital, integritas teknologi dan moral. Di era disrupsi siber dan AI, peran guru berubah. Informasi melimpah, namun filter moral emosional tetap mutlak membutuhkan pendidik. Asas tuturi handayani bermetamorfosis menjadi penuntun kemandirian belajar digital yang sehat, aman, dan konstruktif. Secara filosofis, UNESCO juga merumuskan 4 pilar global: learning to know, do, live together, dan be. Jika dikombinasikan dengan riset modern dari Suryono dan Susanto pada tahun 2021, integrasi pilar global dan lokal ini melahirkan apa yang disebut digital resilience atau ketahanan digital melalui proses belajar sepanjang hayat. Learning to know. Kita mulai dari learning to know. Belajar menguasai alat pengetahuan dasar sekaligus cara untuk terus belajar sepanjang hidup. Selanjutnya, learning to do yang kedua, menerapkan teori ke dalam bentuk keterampilan praktis untuk menghadapi situasi tak terduga. Yang ketiga, learning to live together, menghargai pluralisme, mengelola konflik, dan berkolaborasi dalam hormon sosial. Yang terakhir, yaitu learning to be, mengenal dan mengoptimalkan potensi diri seutuhnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Baik, dari materi berikut kesimpulannya, pendidikan nasional bertumbuh pada asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi hukum dan pilar pendidikan sebagai penyangga daya saing global. Di era digital dan AI, peran pendidik tidak tergantikan oleh teknologi karena guru berfungsi sebagai pilar moral emosional serta penggerak asas tuturi handayani untuk menuntut kemandirian belajar siswa. Melalui integrasi 4 pilar belajar, learning to know, do, live together, dan be, esensi utama pendidikan adalah menyelaraskan perkembangan kecerdasan digital dengan penguatan karakter serta didik. Berikut dari saya, sekian, terima kasih. Maaf jika ada kurang kata atau salah kata. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.